Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Maaf Pak, saya ingin mengabarkan bahwa pasien bernama Siti Maryam meninggal Pak, ucap pihak rumah sakit. Apa? Ucap altar terkejut membuat Humaira melihat ke arah altar dan perasaannya mulai tidak enak. Akhirnya altar menutup teleponnya dan melihat ke arah Humaira dan memeluknya dari samping. Kakak, ada apa? Tanya Humaira. Kamu yang sabar ya Mai. Ibu kamu meninggal dunia, ucap altar. Humaira yang mendengar ucapan altar pun melepas pelukannya dan langsung menatap altar mulai menangis. Nggak mungkin hiks, kakak jangan bohong. Ibu masih hidup, nggak mungkin ibu meninggalkan aku sendirian kakak. Nggak mungkin, ucap Humaira sambil menangis menggoyangkan tangan altar berharap apa yang diucapkan altar hanyalah candaan. Humaira, kendalikan dirimu, ucap altar memeluk Humaira yang berada di hapanya. Aku mau ke rumah sakit, aku mau ketemu ibu kak, aku mau ketemu ibu. Nggak mungkin ibu ninggalin aku kak, nggak mungkin, tangis Humaira membalas pelukannya. Akhirnya altar dan Humaira keluar dari kamar dan bergegas ke rumah sakit. Hildan dan Yunita yang melihat altar dan Humaira terburu pun bertanya, "Ada apa ini?" Humaira langsung lari memeluk Yunita dan menangis tak kuasa menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya kini pergi meninggalkan dirinya. Ibu Siti Maryam meninggal di rumah sakit mah, jelas altar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Yunita. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Hildan. Yunita memeluk Humaira menenangkan agar tidak terus menangis. Sampai akhirnya keluarga Bagaskara pergi menuju rumah sakit untuk mengurus jenazah Alem. Ibunya Humaira. Sesampainya di rumah sakit langsung saja Humaira memasuki kamar Alem, ibunya dirawat dan langsung memeluk ibunya, membangunkan ibunya berharap semuanya hanya bercanda bahwa ini tidak nyata. Humaira terus menangis berusaha membangunkan ibunya. Altar menenangkan Humaira yang sangat terpukul atas meninggalnya ibunya dengan memeluk Humaira, berharap Humaira tenang dan tidak menangis lagi. Sayang, tenang Humaira, ucap altar menenangkan, tapi Humaira tetap menangis. Malam ini adalah malam yang sangat menyedihkan untuk dirinya. Satu orang lagi yang Humaira cintain dan Humaira sayangi pergi meninggalkan Humaira untuk selamanya. Kak, ibu cuma tidur, nggak mungkin ibu ninggalin aku, ucap Humaira sambil menangis. Yunita dan Hildan mengurus pemakaman untuk almarhumah ibunya Humaira besok pagi, karena melihat kondisi yang sudah malam tidak mungkin bila almarhumah ibunya Humaira dimakamkan malam ini juga. Badan Humaira lemes dan jatuh pingsan membuat altar, Yunita dan Hildan panik dan segera memanggil dokter. Tidak lama kemudian Humaira sadar dan melihat altar, Yunita dan Hildan. Tidak lama kemudian setelah Humaira sadar, keluarga Bagaskara sekarang pulang ke rumah dan menguruskan jenazah yang akan dimakamkan besok pagi. Kini rumah Bagaskara didatangi oleh para tetangga untuk menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita atas meninggalnya besan mereka, yaitu ibu dari Humaira. Kini malam berganti pagi. Pagi hari ini keluarga Bagaskara, para tetangga dan kerabat berdatangan dan mulai memandikan, mengkafani dan menyolatkan lalu menguburkan jenazah ke TPU Jakarta Selatan. Akhirnya para keluarga kerabat tetangga yang mengantarkan jenazah sampai dikuburkan berada di TPU Jakarta Selatan. Setelah menguburkan jenazah almarhum ibunya Humaira, para tetangga kerabat dan keluarga pun kembali ke rumahnya masing-masing.
Sesampainya di rumah, Humaira terlihat begitu sangat terpukul karena kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, yang selama ini mengurus dia dari kecil sampai dia dewasa. Memang ketika kita ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai, apalagi keluarga kita termasuk ayah dan ibu kita, siapa yang tidak akan sedih ditinggalkan kedua orang tua dan menjadi seorang yatim piatu di umur yang cukup muda. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lebih baik untuk semua para hambanya, meskipun harus menerima awalnya dengan sebuah air mata. Humaira sekarang berada di dalam kamar menangis karena belum ikhlas menerima semua yang terjadi atas meninggalnya ibunya setelah ayahnya. Altar pun masuk ke kamar dan melihat Humaira dan menghampiri Humaira lalu duduk di samping Humaira. "Humaira, jangan sedih kayak gini dong," ucap Altar. "Kak, ibu ninggalin aku nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu, Kak," ucap Humaira sambil menangis. "Kakak ini suami kamu, Humaira, kenapa kamu bilang kamu nggak punya siapa-siapa lagi selain almarhum kedua orang tua kamu? Orang tua kakak juga orang tua kamu juga, kakak akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya. Memang pernikahan kita awalnya salah dengan kakak, memaksa kamu menikah dengan kakak agar hutang-hutang orang tua kamu terlunasi, tapi seiring berjalannya waktu kakak bisa menerima kamu dengan sepenuh hati karena itu mencintai kamu, Humaira," ucap Altar. Humaira yang mendengar apa yang diucapkan oleh Altar tersenyum tipis karena mungkin ada hikmah di balik ini semua. "Tapi kok saya merasa kematian almarhum ibunya Humaira itu tidak wajar ya? Ada apa sebenarnya?" "Tidak mungkin jika almarhum ibu Humaira meninggal begitu saja karena bodyguard saya menghilang setelah kematian almarhum ibunya Humaira. Sebenarnya ada apa ini? Apa mungkin bodyguard saya sendiri yang membunuh ibunya Humaira?" batin Altar. Humaira pamit kepada Altar untuk menunaikan salat zuhur. Dan akhirnya Altar dan Humaira salat bersama-sama. Selesai salat zuhur, Altar dan Humaira duduk di halaman rumah. Humaira tampak murung dan sedih. Altar yang melihatnya tidak suka jika Humaira nampak sedih seperti itu raut wajahnya. Altar pun mencoba menghibur Humaira. Namun sia-sia saja karena Humaira tetap nampak sedih. Akhirnya Altar memutuskan untuk mengajak Humaira pergi berjalan-jalan agar tidak sedih lagi, namun ajakan Altar ditolak oleh Humaira karena Humaira tidak ingin pergi kemanapun hari ini. Yunita dan Hildan yang melihat anak dan menantunya seperti itu pun tidak tega dan mulai membantu Humaira agar tidak sedih lagi. Yunita dan Hildan menghampiri Altar dan Humaira lalu mengusulkan agar Altar dan Humaira pergi untuk berlibur agar Humaira tidak bersedih lagi atas meninggalnya ibunya. Namun lagi dan lagi Humaira menolak. Humaira tidak ingin pergi kemanapun. Yunita pun mengatakan kepada Humaira bahwa tidak baik berlarut-larut bersedih atas meninggal orang tuanya. Semua yang terjadi itu adalah takdir dan apapun takdir yang terjadi pasti takdir itu baik, meskipun harus ada air mata untuk menerimanya karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Humaira pun tersenyum dengan apa yang dikatakan oleh Yunita. Yunita juga bilang kepada Humaira bahwa Humaira tidak sendirian, ada Yunita, Hildan dan Altar yang akan selalu ada untuk Humaira. Humaira tidak akan sendirian. Humaira menghapus air matanya yang sedari tadi membasahi pipinya dan mulai tersenyum lalu melihat Altar. Altar pun melihat Humaira dan tersenyum. "Ya udah yuk, sekarang mending kita pergi keluar dulu, kita cari udara sejuk, kita jalan-jalan biar kamu nggak sedih, kamu mau kan?" tanya Altar yang langsung diangguki Humaira. Akhirnya Alda dan Humaira pun bersiap untuk pergi. Alta dan Humaira sekarang berada di dalam mobil berdua, tidak ada percakapan di antara mereka sedari tadi sampai akhirnya Altar memecahkan keheningan di antara mereka. "Humaira sayang, kamu mau kemana? Mau belanja atau mau makan atau mau kemana?" "Aku pengen ke panti asuhan Kak, terus bawain makanan buat anak-anak panti asuhan boleh kan?"
Altar tersenyum dan mengangguk lalu mampir ke minimarket terdekat untuk membeli beberapa makanan untuk anak panti asuhan. Setelah dari minimarket akhirnya Altar dan Humaira sampai di sebuah panti asuhan kasih bunda dan mulai mengetuk pintu panti asuhan dan bertemu pengurus di panti asuhan. Setelah itu Humaira dan Altar memberikan beberapa kantung makanan yang langsung anak-anak panti suka. Anak-anak panti memakan makanan yang dibeli oleh Humaira dan Altar dan itu membuat Humaira tersenyum senang bermain dan bercerita dengan anak-anak panti asuhan. Saya tidak menyangka Humaira, hati kamu begitu baik, kamu begitu tulus, kamu begitu penyayang, saya beruntung sekali bisa menikah dengan kamu Humaira, batin Altar. Latar dan Humaira pun bermain bersama anak-anak panti asuhan menghabiskan waktu di panti asuhan sampai waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, waktu sudah sore dan akhirnya Humaira dan Altar pamit untuk pulang. Selama di perjalanan Humaira begitu terlihat sangat ceria dan senang, banyak bicara meluapkan kebahagiaan dia bertemu dengan anak-anak di panti asuhan. Kakak makasih ya kakak udah mau nemenin aku ke panti asuhan, kakak udah hibur aku, ajak aku jalan-jalan ya meskipun aku yang mau ke panti asuhan sih. Altar tersenyum dan mengangguk. Mereka sampai di rumah pukul 21 WIB waktu menunjukkan malam hari dan sesampainya mereka di rumah mereka langsung masuk ke kamar dan bersih-bersih lalu beristirahat. Malam kini berganti pagi, kejadian atas meninggalnya ibu Humaira kemarin sekarang kini Humaira hanya memiliki keluarga dari mertuanya. Humaira sekarang berada di dapur membantu ibunya Yunita yang sedang membuatkan sarapan pagi agar Hildan dan Humaira tidak telat ke kantor dan ke kampus. Sayang pagi, ucapan memeluk Humaira dari belakang di hadapan Yunita ibunya membuat Humaira terdiam sangat malu, pipinya memerah seperti kepiting rebus. Deheman Yunita. Altar yang melihat ke arah Yunita langsung melepaskan pelukannya, pasalnya Altar tidak tahu kalau Yunita berada di dapur. Altar, sana gih kamu ke meja makan, nanti istri kamu nyiapin sarapan di meja makan sama mamah juga, ayo. Yunita menarik tangan Altar untuk ke meja makan. Akhirnya Altar, Yunita, Hildan berada di meja makan dan Humaira pun datang membawa makanan dan menghidangkan di meja makan. Setelah itu mereka semua sarapan dan mulai berangkat sesuai aktivitasnya masing-masing. Humaira yang diantar oleh Altar ke kampus akhirnya sampai di depan kampus. Humaira pun turun dari mobil mencium tangan suaminya berpamitan. Humaira berjalan memasuki kelasnya dan melihat Ananta yang sudah duduk di bangkunya. Akhirnya Humaira menghampiri Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Humaira, aku turut berduka cita ya terus meninggalnya ibu kamu. Jujur maafin aku tidak sempat untuk menghadiri acara pemakaman ibu kamu karena aku sibuk, ayah dan ibuku pergi ke luar kota hari ini. Terima kasih Ananta, nggak apa-apa kok, aku ngerti. Dianterin Miswa ya. Humaira duduk di bangkunya. Miswa siapa Miswa? Tanya Humaira polos. Ananta terkekeh kecil atas jawaban Humaira. Ya Allah Humaira, kamu nggak tahu Miswa? Miswa itu suami, jelas Ananta kepada Humaira. Humaira pun tersenyum kecil dan mengangguk. Makin kesini makin dekat aja nih suami istri, jadi kapan mau dapat momongan? Tanya Ananta. Apa sih, mungkin belum saatnya dapat momongan, lagian aku juga pengen lulus dulu kuliah, lagian aku tuh siap nggak siap kalau mengandung, soalnya kan jadi ibu hamil itu nggak gampang, ucap Humaira. Iya juga sih Mei, kamu bener, jadi ibu hamil itu nggak gampang, tapi ya semoga aja deh secepatnya kamu dapat momongan, soalnya aku pingin lihat anak kamu nanti sama CEO kejam itu. Tapi ya nanti sebenarnya tuh suami aku tuh nggak sekejam apa yang dikatakan orang-orang, tahu CEO kejam itu tidak terserang apa yang aku bayangkan, hatinya itu lembut, dia itu baik. Kring.
Bel kuliah mata pelajaran pertama dimulai. Jam 13.30 WIB, di mana para mahasiswa dan mahasiswi beristirahat. Humaira yang selalu bersama Ananta berdua-duaan kemana-mana diganggu oleh Fanya dan Alia. Fanya dan Alia menumpahkan minuman dan makanan ke baju Humaira. Astagfirullah, ucap Humaira terkejut. Wah, apa-apaan nih lo, berani banget sama sahabat gue lo, sahut Ananta. Ups, sorry, kita sengaja, ucap Alia tertawa. Plak, tamparan mendarat di pipi Alia dan membuat Humaira Ananta terkejut. Fanya terkejut. Alia terkejut, berani sekali, siapa yang berani menamparkan dirinya? Siapa yang berani-beraninya menamparku? Ucap Alia menatap seorang pria berpakaian jas di hadapan dan terkejut melihat altar. Altar, ucap Alia. Aku sudah memperingatkan dirimu jangan berani-beraninya mengganggu istriku, ucap Altar. Kamu berani nampar aku kayak gini. Altar, sebelum kamu kenal pelakor ini kamu selalu lindungin aku, tapi kenapa kamu sakitin aku? Tanya Alia. Alia, Humaira bukan pelakor Alia, aku yang menikahinya. Ucap Altar menatap Alia. Tapi pasti kamu tidak, men, ucapan Alia terpotong oleh ucapan Altar. Aku mencintai dan menyayangnya Alia, ucap Altar. Altar melihat Humaira dan mengenggam tangannya dan membawa Humaira ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kampus. Sesampainya di rumah Altar dan Humaira masuk ke rumah lalu masuk kamar. Mai, kakak mau ke kantor lagi ya, ada meeting penting yang nggak bisa kakak tinggalin gitu aja. Ucap Altar. Oh gitu, iya kakak, nggak apa-apa, hati-hati pulangnya, ucap Humaira. Humaira mencium tangan suaminya, senyum terlukis di bibir Altar dan Altar pun berangkat kerja. Waktu berlalu begitu cepat, malam hari pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 20.30 namun Altar tidak biasa pulang. Humaira mundur-mandir di depan pintu hanya untuk menunggu Altar pulang dan menelpon Altar, tapi Altar tidak mengangkat teleponnya. Sayang, ada apa nak? Tanya Yunita yang melihat Humaira mundar-mandir. Mamah, kok kak Altar jam segini belum pulang ya? Aku telepon juga nggak diangkat, ucap Humaira cemas. Mungkin masih meeting nak, sabar Humaira, ucap Yunita menenangkan. Tapi kok perasaan aku nggak enak sih mah, ucap Humaira. Sayang, kamu jangan mikir yang enggak-enggak, ucap Yunita. Kring, kring, telepon masuk untuk Humaira. Dengan cepat Humaira langsung mengangkat teleponnya dan terdiam seketika saat pihak rumah sakit menelpon dan mengabarkan bahwa Altar kecelakaan. Sesampainya di rumah sakit Humaira, Yunita dan Hildan melihat keadaan Altar yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Humaira melihat Altar dan Altar malah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya sambil melihat ke Humaira. Humaira terdiam melihat Altar dan tersenyum langsung memeluknya perlahan. Kakak, kok kakak bisa kecelakaan seperti ini? Tanya Humaira sambil meneteskan air mata. Altar tersenyum, sudah Humaira, saya tidak apa-apa, ucap Altar. Nggak apa-apa, gimana kamu Altar, kamu kok bisa kecelakaan seperti ini? Tanya Yunita. Ted, ucapan Altar terpotong karena dokter masuk ke dalam ruangan dan melihat Altar dan keluarga. Maaf, ada keluarga pasien bernama Alia Syakila di sini. Tanya dokter. Memang kenapa dok? Tanya Humaira. Pak Altar kecelakaan bersama seorang perempuan, mbak, mungkin perempuan itu istrinya, ucap dokter. Seketika membuat Humaira, Yunita dan Hildan terkejut menatap Altar. Dokter pun pergi setelah mengatakan itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Humaira. Kenapa kakak bisa bersama Alia di mobil? Tanya Humaira lagi. Lalu Altar menceritakan semuanya. Sedikit flashback. Setelah selesai rapat penting di kantor, Altar langsung pulang untuk menemui Humaira.
tetapi Altar mampir untuk membelikan Humairah hadiah. Setelah itu Altar malah bertemu dengan Alia dan Alia memaksa Altar untuk mengantar dirinya pulang. Altar awalnya menolak namun Alia memohon, karena tidak tega Altar mengantarkan Alia pulang karena melihat keadaan malam tidak baik seorang perempuan sendirian. Di perjalanan menuju ke rumah Alia, Alia malah menggoda Altar sehingga membuat Altar tidak fokus menyetir. Seketika dari arah berlawanan mobil datang dengan kecepatan tinggi hingga Altar terkejut dan malah terjadi kecelakaan menabrak mobil tersebut. Altar terluka bersama dengan Alia. Gitu ceritanya mah, Pah, sayang. Jangan salah paham ya, ucap Altar. Humairah mengangguk dan tersenyum manis kepada Altar. Aku percaya kakak sepenuhnya, ucap Humairah membuat Yunita dan Hildan tersenyum. Ya udah mamah papah ke administrasi dulu mau urus pembayaran kamu, ucap Yunita lalu pergi bersama Hildan. Sini sayang, ucap Altar memanggil Humairah lalu Humairah duduk di kursi samping ranjang Altar. Iya kenapa kak? Makasih karena sudah percaya kakak sepenuhnya kakak sayang sama kamu. Kak, saling percaya itu harus kan tidak usah mengucapkan terima kasih. Aku juga sayang sama kakak. Altar menatap Humairah dengan tatapan yang tidak biasa. Altar tersenyum. Kenapa? Tanya Humairah. Enggak, jawab Altar. Humairah mengangguk kecil dan bersolawat sambil mengelus puncak kepala Altar sehingga membuat Altar mengantuk dan tertidur. Melihat Altar tertidur Humairah ikut tidur di kursi samping ranjang rumah sakit. Humairah menyuapi Altar, Altar memakan makanannya. Tiba-tiba datang Alia dan langsung memeluk Altar. Sayang aku khawatir sama kamu, ucap Alia. Humairah melihatnya. Alia, lepaskan pelukannya, ucap Altar melepaskan pelukannya. Tadi malam makasih untuk dinernya ya, ucap Alia. Dinner? Bukannya kakak bilang kakak mau antar Alia pulang? Tanya Humairah. Ih enggak, siapa yang bilang? Tanya Alia. Kak Altar bilang itu ke aku dan di depan mamah papa kok Alia, ucap Humairah. Enggak Altar bohong, ucap Alia. Tunggu. Aku pingin tahu siapa yang berbohong dan berkata jujur, ucap Humairah. Humairah menatap Altar dan Altar menatap Humairah. Altar mengerti Humairah ingin dirinya berkata jujur. Aku punya buktinya kok, ucap Alia lalu menunjukkan foto bersama Altar tadi malam di restoran sebelum kecelakaan terjadi. Humairah melihat Altar dan mata Humairah berkaca-kaca tidak percaya bahwa Altar kembali berhubungan dengan Alia. Altar melihat Humairah, kakak minta maaf, lirih Altar. Kak, aku udah bilang kakak jangan berbohong, ucap Humairah menahan isak tangisnya. Altar kenapa kamu nggak bilang sama istri kamu kalau kita balikan? Tanya Alia membuat Humairah memejamkan matanya dan air matanya membasahi pipinya yang tertutupi oleh cadarnya. Alia, kamu boleh keluar sebentar. Aku mau bicara dengan Humairah, ucap Altar lalu Alia mengangguk dan keluar dari ruangan Altar. Kini tinggal Altar dan Humairah. Humairah melihat Altar dan menyuapi Altar makan. Altar menggeleng. Kakak nggak mau makan. Apa kakak ingin aku memanggil Alia untuk menyuapi kakak? Tidak Humairah, kakak ingin bicara sama kamu soal Alia dan apa yang Alia katakan. Tidak apa, jika itu benar. Aku menerimanya kakak, asalkan jangan membohongi hati kakak dan hati aku. Kakak jangan pernah mengatakan bahwa kakak mencintai aku. Sedangkan hati kakak memilih Alia. Jujur saja. Apa yang kamu katakan itu benar Humairah. Kakak tidak bisa membohongi hati kakak memilih Alia. Tapi jujur kamu juga kakak cinta Humairah. Jangan pernah mencintai dua orang yang dengan satu hati kakak harus melupakan salah satunya.
Jika kakak ingin mencintai Alia maka lupakan aku dan tinggalkan aku. Tapi jika kakak ingin mencintai Alia maka lupakan aku dan tinggalkan aku. Ucapan Humaira membuat Altar terdiam 1000 bahasa dan menatap Humaira dengan melihat kekecewaan Humaira. Humaira tersenyum dan menaruh mangkuk di meja dekat ranjang. Aku mau keluar sebentar ya kak, ucap Humaira lalu keluar dari ruangan Altar. Altar melihat kepergian Humaira. Aku tidak mengerti ya Allah apa yang sebenarnya engkau rencanakan untukku. Pertama kak Altar memaksaku menikah, mengungkapkan perasaan, membelaku, menjagaku tapi jika pada akhirnya menjadi seperti ini ya Allah batin Humaira. Humaira, kamu kenapa nak? Tanya Yunita yang melihat menantunya nampak sedih. Enggak papa mah, ucap Humaira tersenyum di balik cadarnya. Ya Allah sebenarnya aku bingung apa yang harus aku lakukan ya Allah, apa aku harus bercerai saja? Batin Humaira. Yunita memegang pundak Humaira, karena Humaira malah melamun saat Altar memanggil dirinya. Yunita menyuruh Humaira untuk menghampiri Altar yang terbaring di atas ranjang rumah sakit. Humaira mengangguk lalu menghampiri Altar lalu duduk di kursi di samping ranjang. Kakak tahu kamu masih marah Humaira, ucap Altar dan Humaira hanya diam. Kakak gak pengen kamu kayak gini ke kakak, lanjut Altar. Aku bingung harus gimana kak, aku bingung, ucap Humaira. Kakak suka sayang dan cinta dengan perempuan yang berbeda secara bersamaan, lanjut Humaira. Altar lalu memegang tangan Humaira, Humaira lalu melihatnya dan tersenyum tipis. Maaf Humaira, ucap Altar, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi, lanjut Altar. Yunita lalu menghampiri Altar dan Humaira lalu menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, karena Yunita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun tidak ada jawaban dari Altar. Mamah, kemarin ada pertengkaran antara kami kemarin karena kakak sedang sakit malah mau bekerja. Ucap Humaira berbohong, karena mana mungkin dirinya membuka aib suaminya sendiri, ini masalah rumah tangganya tidak seharusnya mamah dan papah mertuanya tahu. Sayang, apa itu benar? Tanya Yunita tapi Altar menatap terdiam Humaira. Lalu Altar mengangguk, cukup Yunita tahu dan senyum keluar ruangan agar keduanya bisa bicara karena Yunita tahu Humaira sedang menutupi kesalahan suaminya. Altar bangun dari tidurnya dan langsung memeluk Humaira dan menangis di pelukan Humaira, membuat Humaira terkejut dan membalas pelukan Altar menenangkannya. Kak Altar, jangan menangis nanti mamah curiga, ucap Humaira. Kenapa kamu selalu baik Humaira? Tanya Altar. Kakak suami aku, sudah sepatutnya aku begini. Humaira mengelus kepala Altar, membuat Altar berhenti menangis dan mulai tertidur lalu Humaira kembali membaringkan tubuh Altar. Aku memang kecewa karena apa yang kakak lakukan sebenarnya. Tapi aku tahu manusia tidak luput dari salah. Semoga kakak menyesali perbuatan kakak dan tidak mengulanginya, batin Humaira. Humaira tertidur sambil terduduk di samping ranjang rumah sakit dekat Altar. Gini malam berganti pagi hari di rumah sakit, Altar mengelus kepala Humaira yang tertidur. Sayang, ucap Altar sambil mengelus pipi Humaira. Humaira terbangun dan melihat ke arah Altar dan tersenyum. Kakak, ucap Humaira mengucek matanya. Altar tersenyum dan mendudukkan tubuhnya sendiri dan mengenggam tangan Humaira. Sini sayang, duduk sini, ucap Altar. Humaira duduk di samping Altar di atas ranjang rumah sakit dan Altar memeluk Humaira dari samping dan Altar menatap Humaira, sehingga kedua tatapan mereka bertemu. Altar melepaskan cadar istrinya. Kap. Kecupan Altar mendarat di bibir Humaira. Humaira terkejut dan membulatkan kedua matanya. Sungguh pipinya Humaira memerah seperti kepiting rebus. Altar melepaskan kecupannya.
Morning Kiss sayang, ucap Altar melihat Humaira yang pipinya memerah. Kamu kenapa Humaira sayang? Apa kamu salah tingkah? Goda Altar. Hah, enggak. Elak Humaira. Ais, sini cium lagi sama kakak bibirnya, ucap Altar menarik turunkan alisnya. Ih, apa sih, kakak, ucap Humaira menahan malu. Apa sih, ucap Altar meledek Humaira. Humaira tertawa dan memeluk Altar karena salah tingkah. Cepatlah sembuh kakak, aku pingin kakak itu cepat sembuh biar bisa pulang ke rumah, ucap Humaira. Aku udah sembuh sayang asal dapat morning kiss dari kamu di sini, ucap Altar menunjuk ke arah bibirnya sendiri dengan jari telunjuknya. Ih, kok gitu, ucap Humaira. Ya gimana dong, nggak mau nurut nih, ucap Altar. Kakak ini kan di rumah sakit, nanti kalau mamah dan papah datang lihat kita morning kiss gimana? Tanya Humaira. Altar menggulung tawanya karena mendengar ucapan Humaira. Humaira melihat Altar dan cemberut dan langsung mengerucutkan bibirnya membuat Altar gemas. Kap, Altar kembali mencium bibir istrinya sekilas dan tertawa ketika melihat Humaira diam terkejut. Kakak, ih tahu ah, ucap Humaira langsung keluar kamar rawatnya Altar sambil memakai cadarnya. Humaira kamu tuh bikin saya gregetan, ya meski saya banyak salah sama kamu tapi sikap kamu yang seperti ini membuat saya jatuh cinta berulang kali, gumam Altar. Lalu buat apa kamu berhubungan lagi dengan Alia Altar? Tanya Hildan yang tiba-tiba datang. Pah, ya Altar dalam hal itu salah, tidak ada niat berbohong tapi Altar hilaf, ucap Altar. Altar istri kamu penyabar, baik, solehah. Seadanya dia kayak perempuan lain di luar sana dengan kamu berselingkuh dengan wanita lain untuk kesekian kalinya pasti minta cerai tuh. Tapi Humaira, bukannya minta cerai dia menyembunyikan aib kamu, masalah kamu dari kami Altar, ucap Hildan. Altar terdiam merenung dan memang tidak bisa menyangkal bahwa apa yang dikatakan Hildan itu benar adanya. Humaira datang dengan Yunita dan terdiam mendengar ayah dan anak sedang berbicara berdua. Altar dan Hildan menoleh ke arah Humaira dan Yunita. Yunita melihat Altar terdiam menatap Humaira, dan Humaira hanya tersenyum ke arah Altar. Altar turun dari ranjang rumah sakit, dan berusaha untuk berdiri dengan kedua kakinya yang cukup lemas. Humaira langsung menahan tubuh Altar saat Altar hampir terjatuh dan tatapan keduanya bertemu. Altar menatap Humaira. Kak, lirih Humaira, kakak kenapa tatapan kakak begitu? Lanjut Humaira. Altar langsung memeluk Humaira dan menangis dan Humaira membalas pelukannya membuat Hildan dan Yunita tersenyum. Humaira kakak janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, ucap Altar sambil menangis. Iya kakak udah jangan nangis lagi ya, ucap Humaira. Altar berhenti menangis dan melepaskan pelukannya. Mah, Pak Altar bisa pulang sekarang ke rumah kan? Tanya Altar yang diangguki Yunita. Sesampainya di rumah Altar dan Humaira masuk ke dalam kamar dan Altar tiduran di ranjang empuk mewah miliknya. Akhirnya bisa tidur di ranjang ini. Humaira tersenyum dan duduk di samping ranjang dekat Altar. Belum Humaira duduk Altar langsung menarik tangan Humaira sehingga membuat tubuh Humaira jatuh menimpa tubuh Altar. Aduh, kakak. Ih kakak tuh ya kenapa sih main narik-narik aku? Omel Humaira. Loh emang kenapa? Nggak boleh. Nah, kamu belum kiss kakak loh di sini, ucap Altar menunjuk bibirnya sendiri dengan jari telunjuknya. Kak, astagfirullah udah jangan gitu Humaira nggak mau. Ucap Humaira. Ya udah kalau nggak mau, ucap Altar memalingkan wajahnya. Humaira terkekeh kecil melihat tingkah suaminya. Ya udah jangan marah kakak ih, ucap Humaira.
Altar melihat Humaira yang masih tekekeh kecil di atas tubuhnya. Sampai kapan mau di atas tubuh kakak? Tanya Altar menarik turunkan alisnya. Atau mau lanjut bikin debay? Tanya Altar langsung. Humaira turun dari tubuh Altar. Ih, kakak yang narik aku sampai jatuh ke tubuh kakak. Ih, ucap Humaira. Ya udah maaf sayang, ucap Altar duduk di ranjang. Kap. Tiba-tiba Humaira mencium bibir suaminya. Altar dengan secepat kilat langsung keluar kamar. Membuat Altar terdiam dan tergangga memegang bibirnya yang tadi dicium Humaira. Humaira, ucap Altar mencari keberadaan Humaira di setiap penjuru rumah namun tidak menemukan Humaira. Humaira lagi di taman belakang rumah sayang, ucap Yunita menghampiri Altar. Mama. Oh, di taman belakang rumah ya, ucap Altar. Tumben nyariin istri kamu, ucap Yunita sambil tersenyum kepada anak semata wayangnya. 5 kalimat sih mah, ucap Altar. Humaira menaikkan sebelah alisnya. Apa sih tar 5 kalimat? KANGEN, ucap Altar sambil tersenyum lalu mencium pipi sang mamah pamit menuju taman belakang. Humaira sedang duduk makan cake coklat strawberry dengan santainya. Lalu Altar menghampiri dirinya dan duduk di kursi samping Humaira. Sayang, kakak cariin kemana-mana tahunya di sini. Iya, lagi nyantai sambil makan cake hihi. Mau nyobain? Boleh nih, ucap Humaira menyuapi Altar 1 sendok cake. Altar lalu memakannya. Sayang enak banget tapi kok kemanisan, ucap Altar. Kok kemanisan? Tanya Humaira. Soalnya disuapin sama yang udah manis orangnya, ucap Altar. Malah gombal, Humaira menundukkan kepalanya sambil tertawa kecil. Humaira, tahu nggak perbedaan kamu sama susu milku? Tanya Altar. Susu milku? Nggak tahu, ucap Humaira. Susu milku milik semua orang kalau kamu cuma milik kakak seorang. Ucap Altar menarik turunkan alisnya. Masya Allah, pagi-pagi gombal ih, ucap Humaira tersipu malu. Humaira, pipi kamu merah merona kenapa? Tanya Altar. Enggak, elak Humaira. Kamu nggak lihat wajah kamu, jadi kamu nggak tahu. Sedangkan kakak, bisa lihat kamu jadi kakak tahu, ucap Altar. Ucap Humaira langsung pergi meninggalkan Altar sambil mengulum senyumnya. Baru digombalin segitu udah salting. Dasar bidadari surga, gumam Altar. Humaira, lagi apa sayang? Tanya Yunita yang melihat menantunya sibuk memoyong buah-buahan di dapur. Mau bikinin kakak salad buah mah, kan kakak baru sembuh sakit. Jadi aku bikinin yang seger-seger, ucap Humaira. Wah lagi apa nih kedua bidadari Altar di sini, ucap Altar datang ke dapur. Nih, istri kamu bikinin salad buah buat kamu. Yumi, ucap Altar yang langsung refleks mencium bibir istrinya di hadapan Yunita karena Humaira tidak memakai cadar ketika di rumah. Altar kalau mau enak-enak di kamar sana, ucap Hildan yang tiba-tiba datang. Altar melepaskan kisnya dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Humaira terdiam dan hanya melanjutkan membuat salad buah hingga selesai. Pah. Salad buahnya udah ready, aku ke kamar dulu, ucap Humaira langsung pergi ke kamar langsung disusul Altar. Sayang, panggil Altar. Kakak kenapa sih? Tiba-tiba Humaira mengomel. Kenapa apanya yang? Tanya Altar. Ngapain cium aku di depan mamah papah kaya barusan? Sebel, ucap Humaira duduk di sofa kamar sambil cemberut. Ya udah sayang maaf ya, ucap Altar merasa bersalah. Humaira terdiam dan tidak merespon ucapan Altar. Altar langsung jongkok di hadapannya dan mengenggam kedua tangannya.
Bidadari kakak, maaf sayang, ucap Altar. Enggak papa kok, udah kak jangan dibahas, ucap Humaira. Bidadari kakak cantik banget, ucap Altar mencubit lembut kedua pipi istrinya yang cubi dengan kedua tangannya. Humaira tersenyum, pipinya memerah karena malu. Jangan senyum dong, aduh. Senyuman kamu bikin diabetes tahu, ucap Altar. Humaira langsung terkekeh kecil mendengar gombalan suaminya. Altar duduk di samping Humaira dan keduanya saling berhadapan dan bertatapan. Tangan Altar terulur untuk memegang dagu istrinya dan mengedipkan sebelah matanya dan membuat Humaira menundukkan kepalanya dan mengulung senyumnya yang menawan. Altar mendongakkan kepala Humaira sehingga menatap Altar. Jantung Humaira terasa begitu berdetak lebih cepat dari biasanya. Tatapan Altar untuk Humaira kali ini begitu penuh cinta. Pacaran udah nikah seru ya, ucap Altar sambil mencium pipi istrinya sekilas. Iya sayang, ucap Humaira langsung membuat Altar sedikit terkejut. Bilang apa barusan bidadari kakak? Tanya Altar. Sayang, ucap Humaira sedikit gugup. Altar langsung mengecup kedua pipi istrinya sekilas. Gitu dong panggil sayang kan seneng kakak, ucap Altar. Ye maunya kakak itu, ucap Humaira. Emang sayang, ucap Altar. Altar tersenyum lalu mengecup bibir Humaira sekilas. Langsung membuat Humaira tersenyum malu, pipi memerah membuat Altar tertawa kecil. Udah malam tidur, ucap Altar lalu Humaira mengangguk dan membaringkannya tubuhnya di ranjang dan mulai tertidur lalu Altar tertidur di samping Humaira. Bersambung.